Selamat siang, Anda kembali tergabung dalam Kilas Nusantara Siang. Kami sajikan 3 kabar terpilih selagi Anda menyantap makan siang kali ini. Pemirsa, di Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 100 anak muda mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan pengawasan pemilu serentak 2024. Sementara itu ada 2 informasi mengenai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-112 di Batang, Jawa Tengah dilakukan dengan membangun jalan tembus 2 padukuhan. Pembangunan jalan ini dapat memangkas jarak 18 km sehingga berdampak positif terhadap akses dan percepatan ekonomi di wilayah itu. Sedangkan program perpustakaan keliling mulai digiatkan bagi anak-anak di sejumlah sekolah dasar di Aceh Barat. Mobil perpustakaan keliling juga menjangkau ke desa-desa agar pengetahuan bisa disebar seluas mungkin. Mari simak tayangan selengkapnya berikut ini. Mendampingi ya Bapak Wakil Wali Kota Badan Pengawas Pemilu mulai menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP di Kota Batam, Kepulauan Riau. SKPP yang melibatkan 100 orang pemuda-pemudi di wilayah setempat ini merupakan upaya dalam meningkatkan pengawasan pemilu sehingga dapat melahirkan kualitas demokrasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat membuka kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Kota Batam pada Senin malam 20 September mengatakan, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional pemerintah yang dieksekusi oleh Bawaslu ini dilaksanakan pada 100 titik se-Indonesia. Dari 100 titik tersebut, 4 diantaranya berada di Provinsi Kepulauan Riau. Ia pun kemudian mengungkapkan program untuk mendidik para kader tersebut demi mengawal tegaknya demokrasi di bumi pertiwi. Sebagaimana peran pemuda diyakini oleh Bawaslu dapat menjadi penggerak bagi masyarakat, sehingga proses pemilu yang bermutu dan berintegritas dapat tercipta. Saya melihat bahwa, membangun proses demokrasi kan adalah tugas bersama-sama. Proses demokrasi adalah proses yang kompleks, dari proses pendaftaran, kampanye, dan bagaimana untuk menjaga keamanan dan ketertiban soal partai politik dan proses pilkada, dan itu harus dapat dilakukan bersama-sama. Itu bukanlah tugas Bawaslu saja, bukan tugas KPU saja, bukan tugas Pemda saja, tapi tugas daripada segenap masyarakat. Dan masyarakat yang bisa mengerti itu adalah sesuatu yang lebih baik. Semakin banyak yang berkontribusi untuk terselenggaranya proses demokratisasi kita ini secara baik, ya insya Allah akan semakin berkualitas. Penyelenggarannya berkualitas, orang yang terpilihnya berkualitas, kemudian sengketa soal kontroversi terkait dengan penyelenggaraan insya Allah dengan sendirinya akan selesai karena semuanya berlangsung dengan baik. Jadi kita menyambut baik, kita apresiasi. Adapun Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP di Kota Batam tersebut dilaksanakan sejak tanggal 20 hingga 22 September 2021. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sudah mazhab dunia. Sisi yang lain, pembangunan jalan tembus antara Dukuh Wonoprio dengan Dukuh Gunung Alang di Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah telah mencapai 80%. Jalan yang nantinya akan menjadi tumpuan utama pemasaran hasil bumi seperti kentang, wortel, kol, daun bawang, dan sayuran lainnya tersebut dibangun melalui program TMMD reguler ke-112. Untuk memastikan target memenuhi harapan masyarakat serta tepat sasaran, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Pusterat Mabes TNI Letjen Teguh Arif Indratmoko pada Senin 20 September mengecek langsung proses penyelesaian pembangunan jalan yang menggunakan konstruksi beton ini. Menurut Letjen Teguh Arif Indratmoko, jalan yang sedang dibangun merupakan keinginan masyarakat yang selama ini memiliki kesulitan akses dalam mengurus administrasi kependudukan,
maupun pemasaran hasil bumi, karena harus memutar sejauh 18 km melalui wilayah kabupaten tetangga. Dengan adanya jalan tembus sepanjang 1,04 km tersebut dapat mempersingkat jarak dan mampu menumbuhkan potensi ekonomi baru di sektor pangan maupun pariwisata. Sebaiknya walaupun ini sudah boleh katakan lepas dari hutan lindung, saran kami kepada masyarakat ini ada daerah-daerah yang tetap dipelihara hutannya. Kenapa? Mungkin di bukit yang atas bukit itu yang agak tinggi jangan ditebang, yang kemudian yang merengannya terlampau terjal jangan ditebang. Nah, tebanglah tempat yang lain, yang kemudian tanamlah tempat yang lain. Sementara itu, Bupati Batang, Wihaji, menyebutkan dengan program TMMD akan semakin banyak kawasan terpencil di daerah pegunungan Kabupaten Batang yang akan terbuka aksesnya. Program TMMD kenapa termasuk di Ngerlang? Karena itu antar dukuh itu lumayan. Antar dukuh itu jaraknya agak lumayan dan ini penting untuk kita ikuti program-program tersebut, apalagi kan jalan-jalan desa. Kalau dibangun kabupaten mesti bangkil, padahal kan di Batang itu banyak kebutuhannya. Selain pengerjaan jalan beton sepanjang 1,04 km, lebar 4 meter, program TMMD reguler ke-112 juga menyelesaikan pembangunan fisik lainnya, seperti pembangunan talut penahan tebing sepanjang 197 meter dengan total anggaran mencapai 1,28 miliar rupiah. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Para siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Aceh Barat terlihat cukup antusias ketika mobil pustaka keliling menyambangi sekolah mereka. Tidak menunggu waktu lama, para siswa langsung berebutan untuk mengambil buku yang ingin mereka baca. Sembari duduk di atas lantai sekolah dan ditemani guru, para siswa tampak fokus membaca buku satu persatu, baik itu buku pelajaran maupun buku cerita. Kepala Sekolah Minam Aceh Barat, Fauzi, mengatakan, anak-anak sangat senang dengan adanya perpustakaan keliling ini, karena perpustakaan keliling mempunyai banyak koleksi buku bacaan bagi anak-anak. Namun ia juga berharap agar kedepannya anak-anak tidak hanya bisa membaca saja, tapi juga bisa untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan keliling tersebut. Dengan adanya perpustakaan keliling, kami lebih membantu dan lebih meningkatkan kualitas anak-anak dalam membaca buku. Kami harap di perpustakaan keliling ini juga harus ada peminjaman buku untuk anak-anak. Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Barat, Amril Nuthihar, mengatakan dengan adanya perpustakaan keliling ini juga dapat merangsang minat baca anak usia dini. Sebab saat berada di luar sekolah, anak-anak banyak yang sibuk dengan gawai sehingga tidak mau untuk membaca buku. Ia juga menargetkan mobil perpustakaan keliling ini bisa menyambangi seluruh sekolah dan desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Kita lihat sama-sama juga gimana senangnya anak-anak dalam hal membaca. Dibuktikan hampir semua dari kedatangan mobil pustaka keliling, anak-anak sangat banyak yang antusias membaca. Selain menyambangi sekolah-sekolah, mobil perpustakaan keliling milik Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat ini juga akan mendatangi desa-desa agar pengetahuan dapat disebar ke seluas mungkin wilayah. Dari Aceh Barat, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, bila Kilas Nusantara belum juga memenuhi dahaga Anda akan informasi, berkunjunglah ke situs kami di antaranews.com untuk memperoleh ragam berita terbaru sepanjang waktu. Selanjutnya pukul 17.00 petang nanti saksikan berita terkini seputar pandemi dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Sampai jumpa.